Baru tanggal 11 datang, nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tour dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai dan nanti kita akan sama-sama melihat rekam jejak dari Shin Tae-yong, tentunya bagi masyarakat Indonesia yang sudah tidak asing lagi. Shin Tae-yong ini menjadi pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2025, tepatnya di awal tahun sebelum digantikan oleh Patrick Kluivert. Sejumlah torehan prestasi gemilang berhasil diraih timnas Indonesia di bawah bimbingannya, mulai dari berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hingga berhasil mendongkrak peringkat FIFA Indonesia. Tapi pemirsa, ada dua masalah. Yang pertama adalah apakah PSSI mau kembali merekrut Shin. Tak kuat desakan publik tanah air, Erick Thohir akhirnya luluh, resmi panggil kembali Shin Tae-yong jadi pelatih baru timnas Indonesia. Gelombang suara dari publik sepak bola tanah air akhirnya tak terbendung. Desakan dari jutaan supporter, legenda sepak bola, dan bahkan kalangan politikus membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya luluh dan memutuskan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Keputusan besar itu diumumkan secara resmi pada pagi yang penuh haru di kantor pusat PSSI, Jakarta. Di hadapan para awak media, Erick berdiri tegak namun matanya tak bisa menyembunyikan emosi. Ia tahu bahwa langkah ini bukan sekadar keputusan teknis, tetapi juga jawaban dari harapan besar bangsa terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Beberapa minggu terakhir, situasi di dunia sepak bola Indonesia memanas. Setelah kegagalan skuad Garuda lolos ke ajang Piala Dunia, kekecewaan publik memuncak. Stadion-stadion penuh spanduk yang menuntut perubahan. Media sosial dipenuhi tagar seperti tagar kembalikan Shin Tae-yong dan tagar Erick dengar suara rakyat. Ribuan supporter turun ke jalan, bukan dengan amarah, tetapi dengan pesan yang jelas, mereka ingin pelatih yang sudah terbukti membangun fondasi kuat untuk timnas, yakni Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sebagai figur yang mampu menanamkan disiplin, etos kerja, serta identitas permainan modern kepada para pemain muda Indonesia. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Erick Thohir mencoba bertahan dengan sikap profesional. Ia sempat melakukan berbagai evaluasi internal dan mempertimbangkan nama-nama baru dari Eropa dan Amerika Selatan. Namun, suara rakyat yang begitu lantang membuatnya merenung dalam-dalam. Kadang, dalam memimpin kita harus tahu kapan harus mendengar. Dan kali ini, saya mendengar, ujar Erick dengan nada tenang saat mengumumkan keputusannya. Suasana kantor PSSI pagi itu penuh dengan wartawan dan kamera televisi. Semua menunggu satu hal, keputusan final mengenai pelatih timnas Indonesia. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Erick Thohir memasuki ruangan konferensi pers dengan wajah serius. Setelah beberapa menit menjelaskan kondisi timnas dan arah pembenahan federasi, ia akhirnya menjatuhkan kalimat yang membuat seluruh ruangan bergemuruh. Setelah melalui banyak pertimbangan dan mendengar aspirasi seluruh elemen sepak bola Indonesia, hari ini saya umumkan, Coach Shin Tae-yong resmi dipanggil kembali untuk menangani tim nasional Indonesia. Ruangan langsung riuh. Para jurnalis berebut merekam momen tersebut, sementara para staf PSSI yang berada di belakang Erick tak kuasa menahan senyum lega. Tak lama berselang, video pendek memperlihatkan Shin Tae-yong di Korea Selatan sedang bersiap terbang ke Jakarta. Dalam video itu, ia hanya memberikan sedikit senyuman dan melambaikan tangan ke kamera, tanda bahwa ia menerima panggilan resmi tersebut. Keputusan Erick ini disebut banyak pihak sebagai langkah penuh keberanian dan kerendahan hati. Sebab sebelumnya, ia dikenal cukup tegas dan berhati-hati dalam menentukan arah timnas. Namun, kali ini ia menunjukkan sisi lain dari kepemimpinannya, sisi yang mau mengalah demi kepentingan bangsa. Para pengamat menilai langkah ini akan menjadi momen penting dalam sejarah PSSI. Bukan hanya karena Shin kembali, tetapi karena Erick menunjukkan bahwa pemimpin sejati tahu kapan harus mendengarkan rakyatnya. Ini bukan soal kalah atau menang, tapi soal masa depan.
Dan masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan orang yang tepat, tulis salah satu pengamat sepak bola nasional dalam kolom editorial pagi itu. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ribuan supporter menyambutnya dengan sukacita. Di media sosial, tagar-tagar Sin kembali menduduki posisi puncak trending topik. Bahkan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar, para penggemar menggelar konvoi kecil untuk merayakan kembalinya sang pelatih yang mereka cintai. Di kawasan Senayan, sekelompok pendukung Garuda membawa spanduk besar bertuliskan, "Terima kasih Pak Erik, Anda dengar suara kami." Sementara di Yogyakarta, mural bergambar Sintayong dengan latar belakang merah putih muncul di tembok dekat Stadion Mandala Krida, menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Bagi publik, keputusan ini bukan hanya tentang mengganti pelatih. Ini tentang mengembalikan harapan yang sempat redup. Sintayong dan tantangan baru. Begitu tiba di Indonesia, Sintayong dijadwalkan langsung bertemu dengan Erick Thohir untuk membahas rencana jangka panjang. Kontrak barunya dikabarkan akan berlaku hingga tahun 2030 dengan misi besar, membawa Indonesia menjuarai Piala AFF dan bersaing di Piala Asia. Sin, yang sebelumnya berhasil membawa Indonesia menembus Piala Asia dan memperbaiki peringkat FIFA secara signifikan, kini datang dengan semangat baru. Ia akan melanjutkan proyek pengembangan pemain muda yang sempat terhenti, serta melakukan peremajaan terhadap skuad senior. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Sin berencana memanggil kembali sejumlah pemain diaspora seperti JIZS, Ivar Jenner, dan Ragnar Oratmangun untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan. Program latihan intensif juga disiapkan, termasuk uji coba melawan tim-tim Asia Timur sebagai persiapan menuju turnamen besar yang akan datang. Dukungan dari pemerintah dan legenda sepak bola. Langkah Erik ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Beberapa anggota DPR bahkan memuji keputusan tersebut sebagai bentuk keberanian dan tanggung jawab moral. Mereka menilai PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir semakin transparan dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Selain itu, sejumlah legenda sepak bola nasional seperti Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Bima Sakti juga menyambut baik kembalinya Sintayong. Dia pelatih yang paham karakter pemain kita. Keputusannya kembali adalah kabar terbaik untuk sepak bola Indonesia, ujar Bambang Pamungkas dalam unggahan media sosialnya. Awal baru sepak bola Indonesia. Dengan kembalinya Sintayong, atmosfer sepak bola Indonesia kembali hangat. Para pemain muda yang sempat kehilangan arah kini kembali bersemangat. Mereka tahu, di bawah asuhan Sin, disiplin dan kerja keras adalah harga mati. Erick Thohir pun menegaskan bahwa kali ini PSSI tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek. Ia ingin membangun sistem sepak bola nasional yang berkelanjutan, dari pembinaan usia muda hingga tim senior. Sin akan diberi kewenangan lebih besar untuk mengatur arah teknis timnas dan memberikan panduan bagi pelatih di level liga dan akademi. Tujuan kita jelas, membangun sepak bola yang kuat, mandiri, dan berkarakter. Bukan hanya untuk satu turnamen, tapi untuk masa depan, tegas Erik.